Banyak nasabah yang melakukan galbay itu tidak bisa 100% membuat pinjol itu bangkrut. Contohnya saya ambil contoh dan bukti. Aku Laku. Banyak sekali nasabah yang melakukan galbay. Tapi sampai detik ini aplikasi Aku Laku nggak bangkrut, aplikasi Aku Laku nggak tutup. Shopee. Banyak sekali nasabahnya yang galbay. EasyCash. Sampai detik ini ribuan nasabah yang galbay. Dan masih banyak sekali pinjol yang nasabahnya itu galbay. Tapi sampai detik ini tuh ya nggak bangkrut juga, nggak tutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya aplikasi pinjol itu tidak bisa bangkrut dengan cepat ketika kalian itu galbay atau para nasabahnya itu galbay. Kenapa? Ya karena di sini saya mau bahas buat kalian. Dan di sini saya sendiri ingin menunjukkan bukti-bukti ataupun faktanya, dan saya mengajak kalian itu untuk berpikir teman-teman ya. Karena ya memang banyak yang bertanya juga, "Bang, saya sudah galbay di aplikasi ABCD, tapi pinjol ini kapan bangkrutnya ya, Bang ya? Kan udah banyak nasabah yang galbay." Ya, di sini saya mau mengajak berpikir kalian. Di sini kenapa kok banyak ternyata nasabah yang sudah melakukan galbay pinjol, tetapi pinjol tersebut nggak bangkrut-bangkrut, nggak tutup-tutup gitu loh. Kenapa? Kayak saya ambil contoh aplikasi Aku Laku. Ada berapa juta nasabah aplikasi Aku Laku itu yang melakukan galbay mungkin, atau berapa banyak aplikasi Aku Laku yang nasabahnya galbay. Aplikasi Shopee yang nasabahnya banyak sekali, limitnya besar-besar, pinjamannya besar-besar, mereka pada galbay, tapi aplikasi Shopee itu masih tetap berjalan, atau si pinjamnya atau si payletternya teman-teman semuanya. Itu EasyCash, ada Kami dan yang lain sebagainya. Itu ribuan nasabah atau mungkin puluhan ribu nasabah yang sedang melakukan galbay pinjol. Tapi sampai detik ini kenapa aplikasi pinjol tersebut nggak tutup ataupun nggak bangkrut? Karena saya akan jawab, tidak mungkin nasabah ketika galbay itu membuat aplikasi itu cepat bangkrut. Butuh waktu bertahun-tahun, bisa jadi 10 tahun, entah berapa tahun bisa jadi. Kenapa? Karena saya ambil contoh gini, berapa banyak sih yang nasabah yang galbay, berapa persen nasabah yang galbay? Kalau saya lihat dari TKB, kalian paham TKB ya mudah-mudahan. TKB itu gampangannya tingkat keberhasilan bayar para nasabahnya, atau juga TPW atau tingkat one prestasinya itu gimana. Nah, saya lihat itu masih banyak nasabah yang bayar. Dan kalaupun pinjol itu terkena galbay oleh para nasabahnya, saya ambil contoh, kalian itu galbay di aplikasi pinjol berapa sih? Aplikasi pinjol misalkan kalian itu galbay, oke lah saya katakan 100 juta. Kayaknya agak kurang ya, mungkin jarang lah ya yang dapetin limit 100 juta. Oke, saya katakan 50 juta. Nah, kalian galbay 50 juta di aplikasi pinjol. Sedangkan pinjol sendiri punya pendanaan misalkan triliunan. Ya, uang 50 juta, uang triliunan ambil 50 juta doang, ya nggak jadi masalah. Kenapa? Ya kasarnya kalian itu punya uang 10 juta, terus kalian uangnya itu hilang 5.000. Apakah kalian mempersoalkan? Saya kira, oh ya sudahlah, uang 5.000 anggap aja tadi bayar parkir, kan gitu. Sama pinjol juga seperti itu. Dia punya uang triliunan, terus kemudian hanya kehilangan 5 juta. Ya sudah, biasa aja. Sama ketika kalian mungkin punya uang 10 juta. Ada nih uang kalian 10 juta. Uang kalian ternyata ada 5.000 yang hilang. Apakah kalian itu berpikir keras? Ya mungkin kalian sempat nyari di mana ya tadi uang 5.000-annya. Tetapi ketika sudah nggak ketemu ya sudah. Dan begitu juga dengan halnya pinjol ketika dia punya dana banyak. Karena sampai detik ini masih agak banyak investor dari pinjol itu sendiri. Dan pendanaan pinjol itu juga luar biasa banyak ya teman-teman semuanya. Nah, terus, apakah hal ini sebenarnya ada baik dan buruknya? Sebenarnya saya sendiri tidak ingin menakut-nakutin kalian untuk bahwasanya pinjol itu nggak akan bangkrut dan pinjol akan terus-menerus meneror kalian. Nah, di sini saya malah mengajak mau berpikir kalian bahwasanya kalian nggak usah terlalu mikir pinjol yang segitu besar. Nah, kalian itu cukup berpikir untuk diri kalian aja dulu, sendiri aja dulu, nggak usah mikirin konsep pinjol yang begitu besar, teman-teman. Kenapa? Karena saya yakin kalian sendiri aja masih takut ngelawan DC, masih takut kena ancaman DC, masih takut sama teroran DC, masih takut ketika ada DC lapangan, masih nanya di lokasi ini ada DC apa enggak, di sini DC-nya gimana cara nanganin DC, itu aja kalian nggak tahu. Lebih baik kalian itu memikirkan diri kalian sendiri aja, satu. Jangan memikirkan pinjol yang segitu besar, segitu banyak orangnya, segitu banyak isinya, segitu banyak karyawannya. Pikirin kalian dulu. Saya harap seperti itu. Gak usah mikir terlalu besar, tapi berpikir seperti
Ya kita aja dulu lah, ngapain mikirin orang sebelum kita sendiri bisa gitu kan. Nah, teorinya gini. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah gimana caranya kalian itu memperbaiki diri kalian sendiri, atau diri saya sendiri lah saya kasarkan. Nah, ketika kalian itu kan terlilit pinjol, kalian nggak usah mikirin pinjol itu bangkrut terus kemudian hutang kalian lunas. Nggak usah mikirin di situ. Karena kalau mikirin gimana caranya buat bangkrut pinjol, nggak usah, itu terlalu besar, pikirannya terlalu gede, pikirannya itu terlalu tinggi. Kalian cukup berpikir diri sendiri aja, gimana caranya saya punya uang, saya punya duit, saya punya penghasilan. Saya nggak terjerat lagi pinjol, saya bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Mikirin diri sendiri, nggak usah mikirin gimana caranya bangkrutin pinjol, nggak usah, itu terlalu tinggi kapasitasnya. Kita sudah mikirin diri kita sendiri. Caranya gimana? Ya caranya kita bisa fokus kerja, kita fokus usaha, kita fokus cari uang. Tapi ketika kalian itu sedang terjerat pinjol, terlilit pinjol, pasti kalian itu kena teror, kena ancaman, kena diskriminasi, kena apalah itu dari DC, pokoknya menakut-nakutin kalian. Akhirnya kalian itu nggak bisa fokus usaha, nggak bisa fokus cari rezeki, nggak bisa fokus cari uang, nggak bisa beli motor, nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli rumah. Nah, caranya gimana? Caranya kalian itu hilangkan dulu pikiran kalian itu terhadap pinjol. Jangan pernah lagi baca chat dari DC, jangan pernah lagi angkat telepon dari DC, hapus nomor DC tersebut, blokir nomor DC tersebut, atau kalau bisa paling bagus banget adalah buang nomor kalian, nomor HP kalian ganti, terus kemudian kalian itu reset HP kalian, setel ulang pabrik, atau kalau bisa tuker tambah HP kalian itu dengan HP orang lain. Di Facebook tuh banyak tuker tambah HP TT gitu kan. Nah, itu bisa, kalian bisa hilangkan dulu pikiran kalian itu, hilangkan dulu terhadap yang namanya teroran DC, ancaman DC, hilangkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kalian memikirkan gimana caranya fokus usaha, fokus cari uang, fokus cari duit, biar bisa beli motor, beli mobil, beli rumah. Karena kalau kalian tuh mikirkan gimana caranya agar pinjol itu bangkrut, ketinggian bos. Jujur apa adanya aja, ketinggian. Karena ya pinjol itu gede, dananya triliunan. Sedangkan kalian punya uang 5 juta aja belum tentu, kan gitu. Jadi dia punya uang triliun, ya udah, dia kapasitasnya besar. Kita nggak usah mikirin pinjol itu bangkrut dulu. Karena gimana mikirin kita aja dulu, besok kita bisa beli mobil, bisa beli rumah. Udah itu aja ya. Karena saya yakin kalau kalian itu mikirinnya ke situ, ya pasti susah. Ya walaupun memang saya sendiri berharap pinjol itu bisa bangkrut. Karena memang pinjol itu menghancurkan masyarakat. Karena di negara asalnya, para investor asalnya pun itu tidak mau invest di pinjol di negaranya, karena di negaranya sendiri pinjol itu nggak laku. Pinjol-pinjol di luar negeri itu nggak ada. Karena adanya cuma di Indonesia doang. Kenapa ya? Karena mungkin mereka itu berpikir bahwa masyarakat Indonesia bisa dibodohi dan bisa ditekan akan hal itu. Dan saya harap masyarakat Indonesia, udah kalian galbay aja. Kalian tinggalin aja pemikiran pinjol. Kalau kalian memang nggak punya uang, nggak punya dana, baru setelah kalian bisa fokus usaha, bisnis kalian lancar, tutupi hutang pinjol kalian. Siapa tahu nanti kalian itu bisa dapetin pinjaman lagi, stake OJK-nya bersih, tidak masuk blacklist lagi, kalian bisa minjem uang dari bank, buat modal, buat bisnis, usaha kalian lancar, bisa beli motor, beli mobil, beli rumah. Itu kan lebih baik mikirin ke situ daripada kalian gimana caranya mikirin pinjol itu bangkrut ya teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Tetapi ini semuanya saya sendiri ya mengajak berpikir teman-teman semuanya agar ya kita berpikir sesuai kapasitas dan juga kita berpikir positif. Terus kemudian kita juga bisa membangun hal-hal positif, jangan hal-hal negatif, dan kita melakukan hal yang realistis saja. Jangan hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Kita memikirkan gimana caranya bangkrutin pinjol, susah bos. Terus kemudian kita sendiri nggak mikirin gimana caranya kita beli mobil aja gitu loh, yang pasti gitu kan. Gimana caranya ekonomi kita bagus, ekonomi kita membaik, kita bisa beli motor, mobil, rumah gitu kan. Udah itu aja yang realistis. Kalau kita mikirin gimana caranya bangkrutin pinjol, itu sudah nggak realistis banget. Karena kita sendiri nggak bakal bisa ngelakuin hal itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membangun semangat teman-teman semuanya untuk mulai membangun mental kalian, membangun usaha, mencari rezeki, mencari kerjaan. Dan saya berdoa pada Tuhan, semoga-moga kalian itu dapat rezeki yang berkah, dapat rezeki yang banyak, diberikan kesehatan dan juga selalu kelancarannya teman-teman semuanya. Dan ya ayo kita bareng-bareng
belajar bareng, sharing bareng teman-teman semuanya. Kalau kalian mau ada pertanyaan ataupun mau ada konsultasi gratis bareng sama saya, boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini teman-teman semuanya ya. Jadi biar kita bisa membangun hal-hal positif, kita bisa berpikir hal-hal yang bagus juga ke depannya. Oke, ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja. Dan kalau kalian itu ngerasa video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, silahkan di share ya teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.